Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama. Arus mudik Natal dan Tahun Baru ribuan warga berdesakan di Pelabuhan Merauke. Jelang Natal, Bandara Timika dan Sentani dipadati penumpang. Jelang Natal, harga cabai di Merauke melonjak. Tiga hari menjelang Natal, harga semua jenis cabai di Merauke mengalami kenaikan. Cabai ukuran kecil mengalami kenaikan paling tinggi hingga mencapai Rp120.000 dari Rp80.000 per kilogram. Sementara harga cabai besar dan cabai keriting saat ini di kisaran Rp60.000 dan Rp50.000 dari harga sebelumnya Rp30.000 per kilogram. Jelang Natal ini harga berapa sekarang? Harga 120. 120. Itu harga berapa sebelumnya? 90. 90. Kalau yang cabai besar ini? Cabai keriting. Iya, keriting. Kalau keriting 35, sekarang 50. 50. Yang kalau cabai besarnya? Dari itu 40, sekarang 60. 60 ya. Kenapa sampai bisa mahal begitu, Pak? Ya pas faktornya musim hujan sama ini kosong. Kosong ya. Iya. Nah, ini memang ada keikutsertaan dengan jelang Natal ini. Iya, jangan Natal sama Natarun. Gitu. Permintaan banyak gitu ya. Sementara di Manokwari, Papua Barat, harga ayam potong di pasar tradisional Wosi cenderung stabil, yaitu di kisaran Rp35.000 per ekor. Biasanya menjelang Natal dan Tahun Baru, harga ayam potong bisa menembus hingga Rp80.000 per ekor. Muhammad Ridwan dan Edi Musahidin melaporkan dari Merauke dan Manokwari. Pos Indonesia cabang Jayapura memperkirakan arus pengiriman paket ataupun parcel belum terlihat meningkat drastis menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru. PT Pos mencatat peningkatan jumlah pengiriman paket hanya sekitar 2 hingga 5%. Sementara pengiriman dokumen paket naik 19% dan transaksi belanja secara daring mengalami kenaikan hingga 96%. Barang yang masuk rata-rata untuk kebutuhan hari Natal seperti pakaian, sepatu, dan berbagai kebutuhan lainnya. PT Pos tetap akan buka dan melayani masyarakat karena diperkirakan pengiriman paket melalui pos akan meningkat drastis di H-3 seperti tahun-tahun sebelumnya. Perbandingan dengan tahun 2021 ada kenaikan kinerja atau produksi sekitar 2,2% ya dari tahun lalu. Yang produksi sekarang itu mencapai di 288.889 item. Adapun sebarannya itu produk-produk kami yang cukup tinggi signifikan itu dari pos kilat khusus ya, itu kebanyakan paket dokumen dan paket itu ada kenaikan 19,9%. Ada transaksi marketplace yang selama ini mungkin tahun lalu kami tidak bertransaksi di marketplace, sekarang kami sudah melakukan transaksi di Shopee, Tokopedia dan segala macam, itu ada kenaikan sekitar 96,7%. Dari layanan kami Pos Express di tahun lalu 337, sekarang mencapai 415, ada kenaikan sekitar 18,8%. Untuk pos ekspor kami ya, yang tahun lalu ada hanya 48 item, sekarang sudah mencapai 90 item. Untuk mengantisipasi lonjakan pengiriman paket Natal, PT Pos akan tetap buka pada Sabtu dan Minggu. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Banyak cerita inspiratif tentang polisi yang membantu masyarakat Papua agar lebih maju dan sejahtera. Seperti yang dilakukan Bribka Wahyu Rianto yang bertugas di Polsek Salawati, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Wahyu yang sehari-hari bertugas sebagai Babin Kamtipmas mau melebur berbagi ilmu dan pengalaman agar masyarakat di mana ia bertugas bisa pandai bertani dan memiliki ketahanan pangan. Saat matahari mulai terbit, Wahyu Rianto sudah memacu sepeda motornya ke Kampung Walal, Salawati yang ditempuh selama 30 menit. Warga sudah mengenalnya dengan baik. Mereka memanggil Wahyu dengan nama Kang Babin. Dengan sabar, Wahyu mengajarkan warga di sini bercocok tanam
mulai dari pembibitan sayuran hingga proses tanam. Wahyu memberikan semangat agar warga bisa mandiri dan maju mengembangkan pertanian. Cara memudayakan masyarakat agar lebih aktif dalam bertani. Apalagi sekarang kan digonjang-gonjarkan masalah krisis ketahanan pangan. Makanya di situ saya masuk di tengah-tengah masyarakat sebagai pembina masyarakat untuk dapat menaikkan kembali aktivitas masyarakat dalam hal bertani. Ya suka dukanya, paling sukanya dulu lebih enak ya Pak ya. Sukanya itu masyarakat welcome sama kita. Masyarakat merasa bahwa polisi itu adalah keluarga bagi mereka. Kemudian kalau ditanya masalah dukanya, yaitu banyak faktor-faktor yang tidak bisa saya sebutkan di sini. Intinya kita penugas melakukan tugas dengan ikhlas kepada masyarakat. Intinya itu. Warga terbantu dengan kehadiran Wahyu. Salah satu adalah Siswanto. Ia mengatakan kehadiran anggota Polsek Salawati ini menunjukkan minimnya pendampingan yang dilakukan pemerintah dan dinas terkait. Ia bersama petani di sini juga mengeluh harga pupuk yang mahal. Dengan adanya programnya Babin ini bagaimana Pak? Ya bagus, kita merasakan sangat menunjang. Dengan ada kegiatan Pak Babin ini, kita pun bisa merasakan lah. Kita terarah. Bagaimana kita mengolah itu, ada bimbingan dari Pak Babin, kita melaksanakan. Ya intinya itu hanya kendalanya untuk perawatan pupuk, intinya dengan harga yang sangat tidak terjangkau gitu. Terus pendampingan sendiri belum ada Pak selama ini dari dinas? Ya, untuk petani? Dari dinas ya kurang lah. Jadi yang kita harapkan sebagai petani di sini, kita harapkan ulur tangan dari pemerintah. Semoga pemerintah dengan adanya program Pak Babin ini bisa mengulurkan tangan dengan petani-petani yang di agak pedalaman sini. Wahyu dan warga di Kampung Walal berencana akan menjadikan Walal kampung agrowisata, di mana warga bisa datang melihat langsung para petani bercocok tanam dan bisa membeli langsung sayuran. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya.